Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman-Mu, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman ini benar-benar dapat meresap di dalam hati kami masing-masing. Bapa, kami percaya dan yakin sekali Kau memberkati kami, memberkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing Bapa. Walaupun kami tidak ada kebaktian di tempat ini, tapi kami tetap mengasihi Engkau. Dan kami yakin Tuhan, banyak yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya beri judul Hari Paskah. Ya, untuk ini mari kita buka di 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita baca. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedegilan, dan fitnah. Saudara, dari ayat ini marilah kita, Tuhan kita sudah bekerja banyak untuk kita menembus dosa, mengambil segala dosa-dosa kita yang begitu beratnya di kayu salib. Dia korbankan untuk kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih sadari lagi bahwa kita harus dekat kepada Tuhan, karena satu-satunya Tuhan kita yang menebus dosa kita. Dari itu dikatakan di sini, karena itu buanglah segala kejahatan kita, keinginan hati kita, buang semua itu saudara. Kejahatan kita yang memikirkan, saat ini macam-macam, bikin hoak di mana-mana, itu buang Tuhan, buang itu semua. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan kita berbuat yang terbaik. Dia sudah mati di kayu salib, Dia bangkit untuk mengambil kita. Itu yang saya beritakan untuk saudara kekasih di dalam Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat. Zaman sekarang banyak orang-orang mulai nipu. Oh Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, banyak sekali orang-orang sangat menipu. Saudara, tipu dengan kata-kata manis, dengan kata-kata yang sangat meyakinkan. Tapi dibalik itu, dia hanya ingin meraih keuangan kita. Dari itu saudara kekasih di dalam Tuhan, saya anjurkan kepada saudara, mari kita mulai belajar segala macam, belajar kita untuk mawas diri. Karena penipuan, segala pemunafikan sekarang ini semakin jadi saudara. Saudara tahu betapa banyak orang-orang yang mulai menipu dengan cara pakai hipnotis. Saudara, tepat dia bawa orang itu ke ATM, maka dikulaslah duit di ATM. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya sangat yakin sekali di akhir zaman ini saudara, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara kekasih, mari dekatkan hati saudara pada Tuhan. Hilangkan kejahatan, kemunafikan, ya, tipu muslihat, kedegilan hati kita. Jangan punya hati sirik, saudara. Orang diberkati, kita percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti diberkati, saudara. Jangan mempunyai kata, wah orang lain diberkati, kita malah mencam-mencam, marah-marah. Waduh, saudara kekasih di dalam Tuhan, sangat-sangatlah munafik bagi kita. Oh saudara, jangan kita lakukan itu lagi. Ayat yang kedua, kita lihat. Di sini dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani yang
rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Inilah yang harus saudara raih. Mari kita belajar seperti bayi yang ingin mendapatkan susu. Dia berusaha. Saudara, kalau kita lihat bayi, kalau lihat dari bayi itu, saudara, banyak bayi-bayi yang kalau bangun tidur dia nangis, berontak, kaki tangan udah bergerak. Maksudnya apa? Supaya dia diberikan air susu. Dia mau bekerja keras untuk supaya dia sehat. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan jangan juga kita sirik kepada orang lain, tapi kita harus belajar lebih mengasihi kepada Tuhan, karena Dia yang menebus dosa-dosa kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, mari dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Iya, Yesus telah dibuang, saudara, dihina, dicaci, disalibkan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi Dia hidup kembali sebagai batu penjuru bagi kita. Saudara, Dia yang bakal mengantar kita saat kita pulang ke surga nanti. Saudara tahu kemana kita akan pulang? Kita nggak tahu mana surga, tapi Dia tahu, karena Dia datang dari Bapa dan kembali ke Bapa. Nanti Dia akan membawa kita kepada Bapa. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita baca ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Saudara, kita lakukanlah segala apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita turuti nasihat Dia, kita turuti apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya melihat akhir zaman ini, banyak anak-anak mulai tidak menghormati orang tua. Yang kelihatan aja tidak dihormati. Bagaimana mereka menghormati Tuhan Yesus? Tidak mungkinlah. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau diajak berdoa, mereka hanya mau berdoa. Memang berdoa, mulutnya berdoa, tapi hatinya kemana? Itu yang kami sayangkan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini zaman akhir, saudara. Marilah kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita. Matinya bukan dengan mati mudah, tapi dia sengsara. Matinya begitu keras, sangat menyakitkan. Mati disalib, mati dicambuk. Saudara, karena apa? Dia mau menyelamatkan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, Dia sangat-sangat ingin menyelamatkan kita. Dia sayang kepada kita. Dari itulah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jangan punya hati dengki, jangan munafik, jangan punya hati ingin menipu orang. Belajar kita mengasihi orang lain. Saudara, 2 minggu yang lalu saya juga sudah memberitakan firman Tuhan soal kasih. Ya, bagaimana soal kasih. Mari, mulai sekaranglah, mari kita belajar. Tuhan mati disalib mengasihi kita. Tuhan mati disalib untuk kita. Jangan kita buang sebagai penjuru, batu penjuru kita. Saudara kasih, marilah kita
menjalani apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Mari kita berbuat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Dia sangat-sangat baik. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara kekasih, lihat betapa hebatnya Tuhan melihat kita. Dia menyayangi kita di saat susahnya COVID Corona ini. Saudara kekasih, Dia tidak memalukan kita saat kita nggak punya apa-apa. Mungkin saudara masih punya, tapi orang lain, saudara, mungkin pagi bisa makan, siang tidak. Tapi Tuhan bekerja untuk kita. Dia mengasihi kita, saudara. Dia tidak lupa seperti Elia. Burung gak akan terdaging untuk dia. Saudara, bayangkan. Saudara, masihkah saudara tidak percaya akan pengorbanan Tuhan? Sayang sekali, saudara. Marilah, mulai saat ini, lakukanlah yang terbaik yang Tuhan ingini. Dia sudah berkorban untuk kita. Yesus sangat-sangat sayang kita. Dia sudah berkorban untuk kita. Lakukanlah yang terbaik. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya sangat sedih sekali. Saya sangat-sangat sedih sekali. Karena apa? Karena kita semua tidak berkumpul di gereja. Tapi saya sangat sedih kalau saudara pun tidak mendengarkan WA di grup-grup GPI Bogor ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, marilah sebagai anak-anak Tuhan, mulailah berikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita lakukan ini karena kita mau saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, itulah kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, supaya saudara di saat nanti rapture tidak ada anak-anak Tuhan yang tertinggal. Anak-anak GPI Bogor tidak ada yang tertinggal, semua terangkat. Itu yang kami cita-citakan. Dari itu saudara, sediakan waktu untuk saudara mendengarkan WA ini, untuk membaca firman. Mari buka firman seperti kita mendengarkan firman. Mari belajar. Kalau saudara ada HP, buka di HP saudara. Kita dengarkan firman bersama-sama. Saat ini saya sangat mengasihi saudara. Saya rindu saudara. Oh, bertemu nanti. Jika nanti waktunya sudah tiba, kita akan bertemu di awan-awan bersama Tuhan Yesus, bersama dengan saudara-saudara semua. Itulah kerinduan hati saya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari saya juga berdoa untuk saudara-saudara saya, untuk GPI Bogor, untuk jemaat-jemaatnya semua. Jangan sampai terlena. Dunia ini semakin kejam, dunia ini semakin hancur. Saudara lihat, ekonomi hancur karena virus semua ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita lanjutkan ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu telah dibuang oleh tukang bangunan itu. Telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Saudara lihat di sini, dikatakan di sini apa? Bagi orang-orang yang tidak percaya akan Kristus, mereka itu Yesus Kristus itu sebagai batu sandungan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita adalah batu yang paling mahal, ada di Yesus Kristus. Saudara, itu bedanya. Saudara, dia berkorban untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk
Dan terlebih yang paling berharga adalah dia nebus dosa-dosa kita. Mari saudara, dari itu kami anjurkan mulai saat ini, walaupun saudara tidak ke gereja, tidak pergi persekutuan, tapi saya yakin, mari saudara berdoa malam, pagi, siang, sempatkan waktu untuk berdoa. Sempatkan saudara baca firman, agar saudara tidak dipermalukan, saudara tetapi disanjung tinggi oleh Bapa kita Yesus Kristus. Saudara, marilah kita berdoa, marilah kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Banyak yang sudah mati, dia sudah mati untuk kita. Mari mulai sekarang, mari korbankan diri saudara untuk melayani dia, untuk duduk diam di bawah kakinya. Seperti Maria, saudara, dia duduk di bawah kakinya, dia mendengarkan firman, maka dia lebih berharga di mata kita. Saudara, dia betapa Tuhan menyayangi kita. Marilah saudara kekasih di dalam Tuhan, mulai saat ini rubah waktu saudara, dekatkan waktu saudara pada Tuhan. Saudara, saya merasa bangga memiliki Allah seperti dia. Saya bangga memiliki Yesus seperti dia. Saudara, saya percaya sekali Yesus mengasihi kita. Yesus mati berkorban untuk kita. Tapi apa yang kita lakukan untuk dia? Adakah saudara mengatakan pengorbanan? Saudara masih bisa bernapas? Coba lihat. Bagaimana kalau saudara beli oksigen tiap hari? Nggak mungkin. Tapi dia kasih gratis untuk kita hidup. Mari saudara, mari saya anjurkan saudara, tempatkan waktu dia untuk dekat kepada saudara. Yesus ada di hati kita. Mari, biarlah dia lebih besar dari segalanya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Sekarang mata kaya seketian. Terima kasih Bapa akan kasih karunia Engkau yang besar. Tuhan, kami sudah menyampaikan firman. Biarlah di WA ini menjadi kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih. Kami muliakan Engkau Bapa. Mari Yesus Kristus, pegang tangan kami, pegang saudara-saudara kami, pegang jemaat-jemaat GPI Bogor Tuhan. Oh Tuhan, pegang mereka Tuhan, sehingga mereka semakin tekun di dalam Engkau. Itulah kerinduan hati hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.